Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion GBK Selasa 25 Maret 2025. Kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin di grup C. Hal itu membuat pertandingan ini menjadi penentu bagi langkah selanjutnya dalam upaya lolos ke babak berikutnya. Setelah mengalami kekalahan menyakitkan 1-5 dari Australia pada matchday sebelumnya, pelatih Patrick Kluivert menghadapi tantangan besar dalam menyusun strategi yang lebih efektif. Melawan Bahrain, diperlukan beberapa perubahan dalam susunan pemain agar timnas Indonesia tampil lebih solid dan kompetitif. Beberapa pemain yang memiliki potensi besar layak untuk dicoba dalam laga penting ini. Rizky Ridho merupakan salah satu pemain yang layak mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter dalam laga melawan Bahrain. Sebagai bek tengah, Ridho memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Hal ini membuatnya mampu mengantisipasi pergerakan lawan dan mencegah serangan sebelum berkembang menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Indonesia. Selain itu, Ridho memiliki keunggulan dalam duel udara yang sangat penting saat menghadapi tim seperti Bahrain yang kerap mengandalkan bola-bola lambung. Kecepatannya juga menjadi faktor penting dalam menutup ruang dan menahan serangan lawan. Tak hanya bertahan, Ridho juga mampu membantu serangan dengan distribusi bola yang akurat dari lini belakang. Kemampuannya dalam membangun serangan dari bawah bisa menjadi kejutan bagi Bahrain dan membuka peluang lebih besar bagi lini depan Indonesia. Dalam laga melawan Australia, Ridho hanya bermain di babak kedua setelah dicadangkan di awal laga. Melihat hasil buruk di pertandingan tersebut, kehadiran Ridho di starting 11 melawan Bahrain bisa memberikan kestabilan lebih baik bagi pertahanan Indonesia. Ivar Jenner. Sebagai gelandang bertahan, Ivar Jenner memiliki peran krusial dalam mengontrol jalannya pertandingan. Dengan pengalamannya bermain di Liga Eropa, Jenner memiliki visi permainan yang baik dan mampu mengatur ritme permainan. Ia adalah sosok yang dapat memberikan ketenangan di lini tengah dan menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Salah satu keunggulan utama Jenner adalah kemampuannya dalam membaca permainan lawan. Ia dapat memotong aliran bola dari tengah lawan sehingga mempersulit Bahrain dalam membangun serangan. Selain itu, Jenner juga memiliki akurasi umpan yang tinggi yang memungkinkan dirinya untuk menjadi distributor bola yang efektif bagi lini depan. Saat melawan Australia, timnas Indonesia tampak kesulitan dalam duel lini tengah dan seringkali kehilangan bola. Kehadiran Jenner bisa menjadi solusi dengan kemampuannya dalam menjaga penguasaan bola serta memberikan umpan-umpan yang memudahkan tim membangun serangan. Dengan begitu, ia bisa menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas permainan timnas Indonesia. Eliano Reinders adalah salah satu pemain yang bisa menjadi senjata ampuh bagi timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain. Pemain ini dikenal memiliki insting mencetak gol yang tajam dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun di area pertahanan lawan. Keunggulan utama Reinders adalah kecepatannya dalam menusuk pertahanan lawan serta teknik olah bola yang memadai. Dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi serang, Reinders bisa menjadi ancaman serius bagi lini belakang timnas Bahrain. Ia dapat mengeksploitasi sisi sayap dan memberikan umpan-umpan matang kepada penyerang utama Indonesia. Saat melawan Australia, Reinders masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan langsung memberikan dampak yang signifikan. Ia menjadi salah satu pemain paling berbahaya bagi pertahanan lawan dengan pergerakan lincah dan kreativitasnya dalam menyerang. Jika dimainkan sejak awal melawan Bahrain, Reinders bisa memberikan dimensi serangan yang lebih variatif bagi timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun adalah winger yang memiliki kecepatan tinggi dan kemampuan dribbling yang mumpuni. Ia dapat menjadi senjata baru bagi timnas Indonesia dalam menembus pertahanan Bahrain, terutama lewat serangan dari sisi sayap. Dalam sistem permainan yang mengandalkan eksploitasi ruang kosong, Oratmangun memiliki peran vital dalam menciptakan peluang. Keberaniannya dalam melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti lawan, serta kemampuannya melepaskan umpan silang akurat, membuatnya menjadi opsi yang menarik. Ketika menghadapi Australia, Oratmangun tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Namun, ia diprediksi akan langsung menjadi starter dalam laga melawan Bahrain. Kehadirannya di lapangan bisa memberikan variasi serangan yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk membongkar pertahanan lawan. Justin Hubner. Salah satu kekhawatiran timnas Indonesia menjelang laga melawan Bahrain adalah absennya Max Hilgers akibat cedera. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Max,
Justin Hubner menjadi pilihan yang sangat masuk akal. Justin Hubner memiliki postur yang ideal untuk seorang bek tengah. Hal itu sangat berguna dalam duel udara maupun menghadapi penyerang Bahrain yang mengandalkan kekuatan fisik. Selain itu, ia memiliki kemampuan membaca permainan yang baik dan sering melakukan intercept penting dalam menghentikan serangan lawan. Keberadaan Hubner di lini belakang akan sangat membantu timnas Indonesia dalam menjaga pertahanan. Kombinasinya dengan Jay Itzes dan Rizky Ridho dapat menciptakan lini belakang yang lebih solid dan sulit ditembus. Menghadapi Bahrain, timnas Indonesia perlu melakukan beberapa perubahan taktis, termasuk meningkatkan performa mereka. 5 pemain yang disebutkan di atas memiliki potensi besar untuk membantu tim meraih kemenangan dalam laga penting ini. Dengan strategi yang tepat dan pemilihan pemain yang sesuai, Indonesia berpeluang besar untuk mengamankan 3 poin dan menjaga asa lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026.